Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengkaji dan mengupas masalah fikih Imam Syafi'i. Mengupas masalah fikih berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, tuntunan sholat. Tuntunan sholat, wudu, seputar wudu, syarat, fardu dan sunnah wudu. Syarat syah wudu, syarat-syarat wudu dan penjelasannya. Yang pertama, Islam, maka tidak syah wudunya orang kafir atau orang murtad. Yang kedua, tamyiz. Yang dimaksud dengan tamyiz adalah seseorang yang memahami diri pada percakapan atau bisa makan sendiri, minum sendiri, dan membersihkan buang hajat sendiri, atau bisa membedakan antara kanan dan kiri, atau juga bisa membedakan antara kurma dan bara api. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar pada waktu tertentu bagi setiap wanita yang sudah dewasa, sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Yang keempat, tidak adanya sesuatu pun yang mencegah sampainya air ke kulit anggota wudu, yaitu bersihnya kulit anggota wudu dari semisal cat atau kotoran lain yang bisa menempel di kulit sehingga air tidak bisa masuk. Yang kelima, tidak ada sesuatu pun di anggota wudu yang bisa merubah air, yaitu bersihnya anggota tubuh yang bisa merubah air dan mencabut nama air tersebut. Contohnya seperti tinta dan jakfaron yang banyak. Yang keenam, mengetahui kefarduan atau kewajiban daripada wudu. Seseorang yang wudu harus mengetahui bahwasanya hukum daripada wudu adalah fardu. Jika dia meyakini bahwa wudu hukumnya adalah sunnah, maka tidak syah wudunya. Yang ketujuh, meyakini kefarduan atau kewajiban daripada rukun wudu adalah sunnah. Seseorang yang wudu tidak boleh meyakini rukun wudu memiliki hukum sunnah, semisal dia meyakini bahwasanya membasuh kedua tangan sampai siku adalah sunnah. Dan yang ke-8, memakai air yang suci dan mencucikan, yaitu air yang digunakan adalah air yang bersih dari najis dan juga bukan air mustamal. Air mustamal adalah air yang digunakan pertama kali dalam bersuci, basuhan wajib. Masuknya waktu, seseorang yang terus-menerus mengeluarkan najis atau dalam kurung anyang-anyangan beser, maka wudunya harus masuk waktu sholat. Di luar waktu sholat tidak syah. Muwalah, yaitu tanpa adanya jeda waktu antara setiap basuhan wudu dan sholat bagi yang selalu hadas. Jadi setelah melaksanakan wudu diharuskan langsung melaksanakan sholat. Catatan, syarat nomor 9 dan 10 berlaku bagi yang selalu mengeluarkan hadas secara terus-menerus dalam kurung anyang-anyangan. Fardu wudu. Syekh Salim bin Syumar Al-Hamadrami dalam kitabnya Safinatun Najah mengungkapkan fardu wudu ada 6. Yang pertama, niat. Berikut ini adalah bacaan niat ketika hendak melakukan wudu. Niat berwudu. Nawaitul wudu'a li rofil hadatsil ashori fardol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu
untuk menghilangkan hadas kecil fardu wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Dan yang ketiga, membasuh kedua tangan berserta kedua siku. Yang keempat, mengusap ke bagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Keenam rukun tersebut dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten sebagai berikut. Niat wudhu dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka, baik yang pertama kali membasuh itu bagian atas, tengah maupun bawah. Bila orang yang berwudhu tidak memiliki sesuatu penyakit, maka ia bisa berniat dengan salah satu dari 3 niat berikut. Poin A, berniat menghilangkan hadas, bersuci dari hadas, atau bersuci untuk melakukan sholat. Poin B, berniat untuk memperbolehkannya melakukan sholat atau ibadah lain yang tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Yang poin C, berniat melakukan fardu wudhu, melakukan wudhu atau wudhu saja, meskipun yang berwudhu seorang anak kecil atau orang yang memperbarui wudhunya. Orang yang dalam keadaan darurat seperti memiliki penyakit anyang-anyangan atau beser, baginya tidak cukup berwudhu dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas. Baginya wudhu yang ia lakukan berfungsi untuk membolehkan dilaksanakan sholat, bukan berfungsi untuk menghilangkan hadas. Sedangkan orang yang memperbarui wudhunya tidak diperkenankan wudhu dengan niat menghilangkan hadas, diperbolehkan melakukan sholat atau bersuci dari hadas. Yang kedua, membasuh muka. Sebagian batasan muka panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dengan di bawah ujung kedua rahangnya, sedangkan lebarnya adalah antara kedua telinga. Termasuk muka adalah berbagai rambut yang tumbuh di dalamnya seperti alis, bulu mata, kumis, jenggot, dan godek. Rambut-rambut tersebut wajib dibasuh bagian luar dan dalamnya beserta kulit yang berada di bawahnya, meskipun rambut tersebut tebal, karena termasuk bagian dari wajah. Tetapi tidak wajib membasuh bagian dalam rambut yang tebal bila rambut tersebut keluar dari wilayah muka. Membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya dianggap sebagai siku bila wudhunya adalah meskipun di tempat yang tidak biasanya, seperti bila tempat kedua siku tersebut bersambung dengan pundak. Yang keempat, mengusap bagian kecil kepala. Mengusap sebagian kecil kepala ini bisa hanya dengan sekedar mengusap bagian rambut saja, dengan catatan rambut yang diusap tidak melebihi batas anggota badan yang disebut kepala. Seumpama seseorang perempuan yang rambut belakangnya panjang sampai sepunggung tidak bisa hanya mengusap ujung rambutnya tersebut, karena sudah berada di luar batas wilayah kepala. Dianggap cukup bila dalam mengusap kepala ini dengan cara membasuhnya, meneteskan air, atau meletakkan tangan yang basah di atas kepala tanpa menjalankannya. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dalam hal ini, yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada pada anggota badan ini seperti rambut dan lainnya. Orang yang dipotong telapak kakinya maka wajib membasuh bagian yang tersisa. Sedangkan bila bagian yang dipotong di atas mata kaki, maka tidak ada kewajiban membasuh bagiannya, namun disunahkan membasuh anggota badan yang tersisa. Yang keenam, tertib. Yang dimaksud dengan tertib di sini adalah melakukan kegiatan wudhu tersebut secara berurutan sebagaimana disebut di atas, yakni dimulai
dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, mengusap sebagian kecil kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Sunnah wudhu. Syekh Abu Syuja al-Asfahani menyebutkan ada 10 perkara yang sunnah dilakukan dalam berwudhu. Dalam kitabnya Gaya At-Taqrib beliau mengatakan ada 10 sunnah dalam berwudhu, yaitu membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam tempat air, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, mengusap sebagian luar dalam telinga dengan air dan air yang baru, menyela-nyela rambut jenggot yang tebal, menyela-nyela jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri, 3 kali basuhannya berturut-turut. Ke-10 hal tersebut dijelaskan secara singkat oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah. Dilakukan pada awal pertama kali akan melakukan wudhu dengan kalimat bismillah. Untuk ringkasnya, atau bismillahirrohmanirrohim untuk sempurnanya. Bila dari awal berwudhu sebelum membaca basmalah, maka bisa disusul di pertengahan wudhu. Namun bila sampai selesai wudhu belum juga membacanya, maka tidak perlu dilakukan. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan. Dilakukan sebelum berkumur. Bila air yang digunakan untuk berwudhu berada pada bejana, maka volumenya kurang dari 2 kullah. Maka sebelum kedua telapak tangan dimasukkan ke bejana tersebut, dibasuh 3 kali terlebih dahulu. Bila diragukan kesucian kedua telapak tangan tersebut adalah makruh, masukkan keduanya ke dalam bejana sebelum membasuhnya terlebih dahulu. Namun bila yakin bahwa kedua telapak tangannya dalam keadaan suci, maka tidak mengapa membasuhnya tanpa membasuhnya terlebih dahulu. Yang ketiga, berkumur.